dari your life is myself, apa yang menurut lo ini tuh alarm banget. Jam kan alarm ya, handphone alarm, jam waker alarm, jam dinding alarm. Alarm banget tuh kayak waktu lo lagi cekcok, konflik, atau adu argumen lah yang gak ngenakin. Lihat sekitar, ada orang lain gak yang ngedengerin kalian untuk seribut itu, semeledak itu, seadu bacot itu. Trust me, percaya sama gue bahwa mereka yang sekadar mendengarkan aja itu punya porsi capek dan ego hati yang kesentil, yang gampang kesentil banget, yang lumayan sama kalian, yang merasa dirugiin, yang merasa disinggungin, yang merasa disenggol sehingga api meledak, api yang marah kalian meledak, atau gak mau terkalahkan dari suatu keributan yang terjadi di momen itu. Pikiran orang lain, other have hurt you by the way. Pasti lo gak sadar kan kalau misalnya lagi cekcok konflik atau lagi ada perang, ada argumen sama orang, ya lo gak tahu mau sekitar lo kayak gimana, kayak mau sekitar lo liatin lo kayak gitu. Yang lo fokus kayak lawan bicara lo tuh harus kalah lah sama argumen yang lo punya, harus setara lah api amarahnya sama cekcok yang terjadi pada saat itu, atau kayak konflik lo tuh harus terselesaikan lah di hari itu juga. Nggak peduli sekitar lo gimana, nggak peduli sekitar lo mau menilai apa, tapi kalian orang yang sekedar mendengarkan aja, orang yang sekedar melihat kecekcokan kalian, kekonflikan kalian, mereka tuh juga punya porsi capeknya, porsi hati yang kesentil, dan lo gak pernah tahu bahwa ternyata di satu lingkungan itu tuh ada orang yang gak sengaja nonton konflik lo, denger cekcokan lo, adu argumen lo, mereka lagi sensitifnya lalu ikut kepancing dan asal memihak ke pihak yang orang yang lagi berantem sama lo kah gitu. Itu kan jadi hal yang baik banget, atau lo malah bikin dia makin capek banget lagi gitu sama energi keributan yang lo udah hadirkan di sama orang yang lo ajak ribut gitu. Ngedengerin orang cerita biasa aja kita tuh butuh energi yang luar biasa banget. Gimana ketika di suatu tempat mendengar keributan dalam waktu yang lama banget bahkan gitu, lo bayangin gak sih posisinya ada orang yang lagi capek banget, terus itu kejadian misalnya di kafe yang seharusnya dia bisa dengan tenang nyeruput kopinya, makan donatnya, gigit travelnya, tapi lo malah menghadirkan momen gak enak, momen ribut gitu, yang seharusnya lo gak pernah tahu bahwa ada orang yang dia tuh baru bisa nikmatin waktu santai, waktu tenangnya seharian penuh itu di waktu lo menciptakan situasi yang gak enak, situasi cekcok, situasi konflik, situasi adu argumen, adu bacot yang gak enak didengar bahkan kayak gitu. Oke, gue tahu, tapi kan marah gitu. Oke, gue ngerti. Tapi kan adu argumen atau konflik, menyelesaikan konflik pada saat itu juga meluapkan emosi kita juga pada saat itu kan bentuk bahwa kayak kita harus menyelesaikan perasaan kita atau hal yang memang harus diselesaikan. Hal itu kan bukan yang bagus gitu. Oke, itu bagus dan kadang gak salah gitu, tapi control your penyampaian, luapan emosi itu gimana dulu, terus lihat sekitar lo dan lebih ke tahu tempat sih anjir.
karena ya lagi gue nggak bisa menormalize bahwa orang-orang yang ribut di tempat fasilitas yang itu bukan punya dia, itu bukan tempat umum yang lo tau gak sih, tempat umum biasa aja tuh gak lazim aja menurut gue untuk lo ribut, lo cekcok sama orang. Kayak ada tempat dan ada waktu yang lain kayak gitu. Kayak lo udah gak punya rumah ya gitu sih, lihat sekitar, pikirin orang lain juga, jangan hanya lo hidup di dunia ini sama berbagai manusia, miliaran, jutaan manusia lainnya gitu. Pikirin mereka juga lah, jangan cuma fokus sama tadi kan gue bilang awal-awal ya, fokus sama kehidupan lo sekarang gitu. Tapi untuk momen kayak gini lo gak bisa nih cuma mikirin diri lo sendiri, cuma fokus di kehidupan lo sendiri kayak gitu sih. Buat orang-orang yang apalagi dulu tuh banyak banget sih, bahkan gue pernah jadi orang yang, lo tau gak sih, sekarang kayaknya masih ada deh tradisi kayak kita ada masalah sama orang, terus orang itu tuh ujuk-ujuk ngelabrak kita bahkan di tempat umum tanpa ngeliat orang-orang sekitar kita. Oke, mungkin kalau misalnya ngelabrak terus kita ngeliat orang-orang sekitar kita, itu terkesan kita kayak, oh gue berarti kalau mikirin orang sekitar gue ngelindungin orang yang pengen gue labrak nih biar dia gak malu, biar gue tahu tempat untuk melindungi dia lah ibaratnya. Tapi maksud gue tuh bukan itu lebih ke tahu tempat bahwa kayak orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang mendengarkan, mereka juga butuh energi. Anjir, balik lagi kayak tadi, lo gak pernah tahu ternyata di sekeliling lo yang lo tuh lagi ngelabrak, lagi konflik, lagi cekcok sama orang, dan nyiptain suasana yang gak enak gitu. Dan ada orang yang itu cuma punya waktu tenang di waktu itu gitu loh, kayak checking mental health, checking others mental health gitu. Oke, gue tahu kayak, tapi kan gue lagi meledak-meledak, gue lagi marah-marah, gue lagi konflik sama dia sama gue, itu juga energi dan hidup kita, waktu kita juga lagi gak baik-baik aja gitu. Di hari yang 24 jam ini sebelumnya lo pasti punya dong pengalaman yang enak, lo pasti mungkin ini posisinya lo pasti punya momen-momen yang enak, momen-momen bahagia, momen-momen yang teman-teman lo lagi berpihak kalau kerjaan lo lagi enak-enak. Tapi lo nggak pernah tahu bahwa orang yang ada di sekeliling lo menyaksikan konflik lo, orang asing gitu, dia ternyata dalam 24 jam gak punya momen enak, gak punya hal yang bikin dia tenang sama sekali di hidupnya, dan hari itu lagi acak-adut banget gitu, lo gak tahu, dan dia cuma punya waktu tenang di waktu itu. Lo ngerti gak sih gitu. Dan lo malah merusak 1 jam waktu dia di kafe itu atau di tempat umum fasilitas mana dia yang lo tuh lagi konflik sama orang yang lo ajak konflik di tempat itu. Be kind, checking other mental health. Gue lupa satu lagi tapi lighting gue udah mati. Mengapa gue botak? Pokoknya intinya kita semua udah cukup dewasa untuk apa ya, lo tau lah waktu-waktu dan tempat dimana lo harusnya bisa nyelesain masalah lo sama satu orang aja, bahkan itu tuh dimana di tempat layak mana kayak gitu. Jangan jadi orang yang egois untuk lo nyari tempat, nyari waktu yang itu tuh melibatkan orang lain, orang asing yang bahkan seharusnya tuh nggak terseret sama masalah lo deh ya. Kita nih cukup dewasa lah untuk tahu, untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Dan
Bahkan kalau lo melakukan ini tapi masalah lo sama dia itu tuh udah terjadi lama banget tapi baru sempat terselesaikan, dan mau lo usahain untuk selesai itu pada saat ini gitu, kayak lo kemana aja. Dan seharusnya kalaupun lo punya sesuatu hal yang gak enak antara orang lain dan lo punya masalah sama orang lain, seharusnya lo bisa selesain di saat itu juga kayak gitu. Kedengarannya gampang tapi kayak gue tau masalah tuh gak selalu bisa selesai di satu waktu aja, tapi kayak seenggaknya lo udah punya kemauan, udah punya usaha untuk kayak gue mau menyelesaikan masalah ini secara cepat gitu. Dan bahkan jangan sampai lo nyelesainnya di waktu dan tempat yang salah kayak gitu. Hargain waktu orang lain, hargain waktu yang lagi dinikmatin sama orang lain di tempat tersebut, hargain tempat yang orang lain punya, hargain ya tempat yang orang lain punya. Nggak harus pemilik kafe, tapi kayak orang-orang yang lagi belanja di kafe itu, lagi duduk manis, lagi nikmatin kopi, dan even kayak duduk doang di kafe itu tuh dia pemiliknya, maksudnya dia yang punya tempatnya gitu. Kayak itu hargain sih. Dan gue nggak selalu capek bahwa kayak lebih aware lagi terhadap mental orang gitu. Di era yang kesehatan mental orang tuh sekarang serentan itu, dan kita semua udah ngerti bahwa mental itu bukan hal yang tabu lagi, dan bahkan banyak bermunculan penyakit-penyakit mental yang lo udah pengen ngerti kayak gitu sih.